Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan belajar mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Sebelumnya ada satu pertanyaan untuk kalian semua. Pernahkah kalian terjatuh atau terluka ataupun tergores sehingga mengeluarkan cairan yang berwarna merah dari dalam jaringan tubuh kalian? Nah, cairan merah ini apa sih? Nah, cairan merah ini adalah darah. Lalu darah itu apa? Darah merupakan jaringan ikat yang berwujud cair dan berfungsi sebagai alat transportasi utama dalam tubuh makhluk hidup. Darah ini memiliki berbagai macam fungsi. Yang pertama, mengangkut sari-sari makanan dari usus dan mengedarkan ke seluruh tubuh, mengangkut oksigen dari paru-paru dan mengedarkannya ke seluruh tubuh, serta menyerap karbon dioksida untuk dibawa ke paru-paru. Selain itu juga menjaga kestabilan suhu tubuh, membunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh, mengangkut sisa-sisa metabolisme sel, dan juga mengangkut hormon. Pernahkah kalian bertanya-tanya apakah darah itu hanya berupa cairan merah saja? Apa saja sih komponen dalam darah? Nah, yang pertama adalah plasma darah. Plasma darah ini merupakan komponen darah yang berupa cairan ekstraseluler dengan kandungan berbagai zat-zat terlarut. Selain plasma darah, ada juga sel-sel darah. Yang pertama ada sel darah merah. Sel darah merah ini memiliki bentuk pipi konkav, tidak mempunyai inti sel dan menghasilkan warna merah karena mengandung hemoglobin. Hemoglobin merupakan protein yang memiliki kandungan zat besi dan berfungsi untuk mengikat oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Selain itu, ada juga sel darah putih yang memiliki inti tetapi tidak berwarna. Bentuknya tidak tetap, ada berbagai macam bentuk seperti gambar di samping. Fungsinya sebagai pertahanan tubuh dari penyakit. Lalu ada juga keping darah atau trombosit. Ukurannya lebih kecil dari sel darah merah dan berperan dalam proses pembekuan darah. Nah, pernahkah kalian bertanya-tanya ketika kita terluka, mengapa luka tersebut dapat sembuh? Bagaimana mekanisme penyembuhan luka? Jadi, ketika kita terluka dan keluar darah dari luka tersebut, keping darah yang menyentuh permukaan luka akan pecah sehingga mengeluarkan trombokinase. Nah, trombokinase ini dibantu oleh ion Ca+ dan vitamin K akan mengubah protrombin menjadi trombin. Trombin dibantu oleh ion Ca+ akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin merupakan benang-benang halus yang akan menutup luka sehingga darah berhenti keluar. Karena darah ini merupakan alat transportasi dalam tubuh, darah didukung oleh berbagai fasilitas yang disebut dengan organ dalam menjalankan fungsinya. Organ peredaran darah yang utama adalah jantung. Jantung ini berfungsi sebagai pemompa darah sehingga darah dapat dialirkan ke seluruh tubuh. Jantung manusia memiliki otot yang bekerja secara tidak sadar dan berkontraksi secara stabil sehingga menghasilkan denyut jantung yang ritmik. Frekuensi denyut jantung pada manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu aktivitas tubuh, jenis kelamin, dan juga usia. Selain jantung, ada juga pembuluh darah. Pembuluh darah dibedakan menjadi pembuluh arteri dan pembuluh vena. Dari vena dan arteri ini terdapat cabang-cabang yang disebut dengan kapiler. Pembuluh arteri membawa darah meninggalkan jantung, sedangkan pembuluh vena membawa darah menuju ke jantung. Perbedaan dari dua pembuluh ini tertera pada tabel berikut. Sistem peredaran darah pada manusia disebut sebagai sistem peredaran darah ganda karena terdiri dari dua sistem yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Selain itu, peredaran darah pada manusia selalu terjadi di dalam pembuluh sehingga disebut sebagai peredaran darah tertutup. Peredaran darah kecil merupakan peredaran darah yang mengalir dari bilik kanan jantung menuju ke paru-paru dan kembali lagi ke serambi kiri jantung. Pertukaran gas di paru-paru terjadi pada peredaran darah kecil. Darah melepaskan karbon dioksida dan mengambil oksigen dari alveolus paru-paru. Darah yang berasal dari paru-paru ini mengandung banyak oksigen.
Nah, selanjutnya ada peredaran darah besar. Peredaran darah besar mengalir dari jantung ke seluruh tubuh dan kemudian kembali lagi ke jantung. Darah yang mengandung zat sisa metabolisme dan karbon dioksida ini akan mengalir kembali ke serambi kanan melalui pembuluh balik.